CEO bikin PT itu murah guys, murah ya. Mungkin ya sekitar 10 jutaan lah. Tergantung PT-nya mau yang mana, rendah, medium, atau high. Nah gitu. Zaman sekarang 10 juta gampang lah buat orang yang mau tipeng-tipeng, ya kan? Nah, masalahnya setelah jadi PT itu ada kerjaan mampir ke situ atau proyek-proyek atau hal-hal yang menghasilkan masuk ke PT tersebut. Nah, itu yang dipertanyakan. Kalau mencantumkan nama kita untuk beberapa perusahaan PT yang kita bangun, itu mah gampang. Gampang. Menghasilkan atau tidak, kan itu masalahnya. Ya nggak sih? Biasalah, kalau orang mau menjerat, modalin dulu dikit. Nanti kan dapatnya berlipat-lipat, guys. Gitu caranya. Coba tebak sendiri. Gimana menurut kalian, guys? Setuju atau tidak? Melanjuti ini kasus ini agar masyarakat di seluruh Indonesia ini tidak geram lagi melihat karena jujur agak jijik, agak risih melihat anak seorang perempuan itu dipeluk seperti itu. Terima kasih banyak. Oke, Kak Kuk. Halo, pagi. Iya boleh Kak, 5 menit. Oke, Kak, aku bukan nggak mendukung salah satu pihak lah, mau pihak dari Ruben ataupun Sarwenda, tapi dari awal jujur aku ngikutin mereka. Ya, aku nih udah sebenarnya dari foto-foto atau video-video yang muncul belakangan itu sebenarnya udah video-video lama atau foto-foto lama. Dan mungkin menurut aku itu udah sebenarnya hal yang dinormalkan saat tidak ada masalah. Ini kan muncul saat ada masalah, Kak. Gitu. Jadi ya mungkin dari sisi waktu mereka masih bersama, hal seperti ini terlihat normal. Dan toh juga maksudnya ya pihak Gionya juga nggak mungkin kan kayak anak kecil mereka proses bonding seperti itu ada pikiran kayak nafsu atau apa gitu loh. Tapi hal ini muncul persepsi negatif saat ada masalah aja gitu loh. Nah bakalan nanti akan muncul lagi nih dari pihak sebelah misal Ruben munculkan video-video seperti ini ya mungkin dari netizennya ya ataupun bukan dari pihak Rubennya sendiri. Nah nanti muncul lagi dari pihak sebelah kan ada video-video yang maaf ya kayak Ruben ada kan video si Betran pamit sama Ruben tapi ciuman bibir. Nah kalau nggak ada masalah kan hal itu udah lumrah, tapi saat ada masalah pasti akan ribut lagi gitu. Gitu loh. Jadi ya sebenarnya nggak perlu melebar kemana-mana, diselesaikan aja gimana ya pembagian waktunya seperti apa, masalah mereka harta goning gininya, ya udah sebatas itu aja, nggak perlu sampai kemana-mana sih menurut gua. Itu aja. Thank you ya Kak. Oke. Jadi menurut Kakak ini Udah yang udah sampai karena panas udah jadinya betul. diperbolehkan. Bukan karena panas. Kalau nggak ada masalah gini kan anggap itu proses bonding nih. Tapi kayak gini lah Kak, misalnya Kak, nih gua udah pernah married sebelumnya. Tapi sebenarnya hal ini itu sebenarnya dari dulu tuh sudah menuai kritikan, tapi karena belum ada yang speak up. Gitu. Bukan belum ada yang speak up sih ada. Cuman kan masuk nggak terlalu sampai seheboh Nggak terlalu sekarang. diatensi sebenarnya karena kan Iya, menurut orang ini kan bahwa ya permasalahan kemarin itu kan karena memang semuanya masih membendung. Kalau sekarang kan Iya. nggak terbendung lagi. Ya, Ya, normalisasi untuk hal ini, maaf aja. itu sih. Ya, menurut gua gitulah. Oke. Oke, itu aja Mbak ya, makasih. Mohon maaf ya semua teman-teman yang di sini. Oke, aku Besar kasih loh. Nur Endang dulu ya Kak Maira ya, nanti Kakak di akhir ya. Ya, baik. Izin turun ya, Assalamualaikum Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, turun aja Ya, Bang, takutnya saya oma-oma jauh ya. Tapi sama, tidak memihak, tapi dengan melihat cara-cara seperti ini
bagi kami tentunya saya agama Islam, memang ke ayah kandung pun, ke anak kandung pun, kalau anak sudah mulai beranjak dewasa, sudah mulai ada batas, ya. Apalagi ini baru masih eh, pacar, ya ini tidak etik sekali gitu. Kita tidak bisa tahu ke depannya seperti apa. Tiba-tiba setan selalu ada dan banyak selalu kita melihat persoalan-persoalan di sekeliling kita terkait dengan eh, pencabulan dan sebagainya. Persoalan ini mau di speak up, mau karena ada masalah atau tidak, itu tetap tidak dibolehkan. Tetap harus ada jarak, ya, apalagi dengan dipertontonkan di media sosial seperti ini. Jadi kami berharap kepada bapak-bapak juga, ya, jangan menormalisasi kondisi seperti ini. Ini untuk anak Indonesia yang baik. Ini karena ini dipertontonkan oleh seluruh Indonesia, bukan hanya keluarga mereka saja. Karena mereka public figure begitu. Ya, saya kira begitu. Terima kasih, Mbak. Oke, Ci, Kak izin Din. aku ngomong Oke, bentar boleh, Ci? oke. Aku kasih waktu Kak 3 menit. Iya, karena aku sambil kerja jadi nggak bisa lama-lama, maaf. Sebenarnya sih siapapun pasti melihat ini ndak wajar. Kalau yang menganggap wajar, biarlah mereka. Dan kita flashback lagi, sebenarnya Ruben ini sudah mewarning saat Ruben kasih komen ke igoinya si Wen. Ingat nggak? Si Ruben ada komen, jangan dong untuk yang ada foto anaknya, dan di situ si Wen menganggap itu seorang ayah mengganggu. Nah, disitulah sudah titik awal mula si Wen ini sudah keluar jalur sih, aku bilang. Karena ketika ayahnya mewarning saja, ibunya mengabaikan, itu udah salah sih menurut aku ya. Sehingga si CEO ini lingkungannya juga toksik, berlanjut jadinya kebablasan, sehingga ketika ayahnya bersuara, si Wen jadi diam kan, karena dia tahu dia sudah salah begitu. Itu aja sih, Ci. Aku sih ingat Ruben sudah mewarning Sarwenda di komen dengan komen di igoinya Sarwenda. Di situ Sarwenda bilang, "Ayah jangan mengganggu dong." Padahal warning itu sudah memperingati Sarwenda gitu, tapi itu dianggap mengganggu sama Sarwenda. Dan itu fatal sih awal mulanya kalau aku ya lihatnya. Itu aja sih, makasih. Boleh silakan Kak Mama Dini, aku kasih waktu 3 menit ya. Astaga. Oke. Ayu, 3 menit. Oke, saya di sini bahas masalah hak asuh anak itu mending jatuh ke Ruben ya. Karena si Wewen ini kan terlalu bucin sama lakinya, itu menunjukkan ke anaknya kan gitu, bisa mental anak rusak jadinya. Soalnya ini pengalaman hidup saya dulu seperti ini juga gitu loh. Dulunya disayang-sayang memang sama bapak tiri, yang akhirnya dia juga naksir sama anaknya gitu, tapi saya kabur dari rumah. Itu aja sih dari saya. Oke, ada lagi? Sudah. Oke, makasih Kak. Yuk. Kak Black. Assalamualaikum. Aku nggak panjang lebar ya, Ci. Cuman tanggapan aku soal yang di foto ini itu menurut aku terlalu berlebihan, karena Gio ini kan bukan ayah kandung dan belum menjadi ayah sambung. Kalaupun
dia udah menjadi ayah sambung, nggak pantas sih harus kayak gitu ke anak ini apa, ke anak sambung. Karena kan ya betul tadi kata ibu siapa itu, dalam Islam tuh ini nggak wajar, nggak diperbolehkan, tidak diwajarkan. Jadi ya menurut aku ini salah sih. Dan Sarwenda juga sama sih salah, dia kan seorang ibu. Harusnya seorang ibu itu lebih mendidik ke anak tuh lebih ketat lah gitu dalam soal apapun. Makanya aku lebih mendukung kayak hak anak itu jatuh terhadap Ruben, yaitu ayahnya sendiri, ayah kandungnya. Itu aja sih kalau untuk aku. Terima kasih. Makasih Kak Ari nih. Halo, sebelumnya Ya terima Kak. kasih ya aku dikasih kesempatan untuk bicara. Aku tuh sebenarnya bukan tipe orang yang apa namanya suka sama gosip-gosip artis ya Ci. Tapi kali ini aku ngerasa kayaknya aku udah gemes banget gitu ya. Kemarin itu aku ngeliat di salah satu VT itu, jadi gini, posisinya itu si cowok itu lagi mangku anaknya yang kecil. Anak yang kecil itu kelihatan kayak dipaksa untuk dipangku. Maksudnya dia kayaknya udah meronta-meronta pengen pengen lepas, tapi si cowok ini kayak masih nahan gitu. Terus ibunya yang videoin kan, ibu yang videoin. Terus anaknya yang besar datang. Ibunya komen gini, nih satu lagi datang nih, satu lagi datang nih gitu ya. Terus akhirnya yang si anak cewek ini datanglah ke si cowok itu, intinya kayak dipeluk juga akhirnya, ya kan? Mereka kayak keruntelan gitu ya bahasanya ya, kayak ya udah pelukan gitu. Terus ibunya tuh malah ketawa-tawa, akhirnya ibunya in frame, dia ngomong gini, aku mau juga, aku mau juga. Aku ngeliatnya kayak gini, what? Ini seorang ibu loh, dia ngelihat anaknya kayak gitu, dia malah bilang mau juga. Jadi pikirku, oh pantesan gitu loh. Tidak ada batasan yang seorang ibu harusnya udah aware banget ya. Apalagi di zaman sekarang kan, Ci. Yang bapak kandung aja bisa loh aneh-aneh gitu ya. Apalagi anak yang gede ini menurutku udah bukan anak kecil lagi. Dia udah beranjak remaja loh, ya kan? Maksudnya ya anak yang besar itu kan udah kelihatan udah mulai mau jadi gadis gitu ya. Kok begitu gitu? Maksudku naluri seorang ibu untuk protek anaknya itu di mana? Aku aja yang 18 tahun menanti, tapi belum jadi ibu gitu ya. Tapi naluriku kayak yang, aduh kalau anak gue yang di posisi itu sih, gue bakal enggak, jangan itu ya, sini duduknya di samping aja or something gitu loh. Satu itu. Kedua yang aku lihat adalah, kalau menurutku posisi Bang RO ya, sekarang gini, banyak kan kasus-kasus prahara-prahara artis di mana-mana. Tapi ini orang-orang penting yang biasanya di belakang layar, yang mereka nggak pernah speak up. Akhirnya mereka speak up loh. Yang nggak pernah ngurusin soal urusan artis, mereka akhirnya ngomong. Jadi kalau menurutku udah perpanjangan Tuhan sih, tangan Tuhan sih, orang-orang itu akhirnya bisa, akhirnya gemes dan kepengen ngomong juga gitu. Jadi ya I hope ini bisa selesai dengan baik lah. Oke. Makasih ya Kak. Tunggu di sini dulu ya, nanti kita bisa ngobrol lagi. Oke, Mak Meira. Aku kasih waktu, Mak. Oke. Saya kembali ke topik ya. The topik di foto ini saya akan melihatnya dari beberapa segi. Yang pertama saya melihatnya dari segi etika. Apakah ini etis seorang pacar ibu itu membiarkan anaknya dipangku? Ya, yang pertama kalau dari segi etika maka ini bisa dianggap melanggar yang namanya norma kesopanan karena dia tidak membatasi. Kicau mania bot gak ada kerjaan. Tidak membatasi yang namanya norma kesopanan, tidak membatasi yang namanya sentuhan fisik di depan umum.
ya. Apalagi ini adanya sentuhan fisik yang cukup intim ya, cukup intim dari segi budaya kita sebagai budaya timur seperti itu. Nah, ini tidak pantas dilihat oleh masyarakat umum ataupun dirasakan oleh anak itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah kita melihat dari norma untuk melindungi anak ini. Anak-anak terutamanya yang belum cukup umur itu sangat rentan mengalami yang namanya trauma atau kedekatan fisik dengan orang tuanya, dengan pasangan yang belum sah secara hukum. Ya, nah ini agak-agak bingung ini. Psikologis anak bisa terganggu dalam hal ini. Yang mana ayahku, ya kan? Kok ini bertindak sebagai ayah? Di sini segi psikologinya. Kemudian di sini tidak menghormati batasan-batasan privasi sebuah keluarga. Nah, rumah itu adalah lingkungan yang private, ya. Kalau rumah itu adalah lingkungan private, masuk saja ke dalam itu sudah melewati yang namanya batas private. Apalagi ada ikatan-ikatan atau bonding dengan anak seperti ini, ya. Kemudian kalau saya melihatnya dari segi psikologis, maka yang pertama kali terjadi dengan ini, bingung anaknya ini akan peran dan identitasnya, akan melihat, oh kok ini ada figur baru ya, mama ngomong nah, anak bingung gitu melihat figur baru, kok ini siapa kayak gini, ini ayah atau bunda. Telepon jangan diganggu ya. Iya, saya juga kalau bicara jangan diganggu ya, Kakak Cicio ya. Kemudian kebingungan peran dan identitas ini adalah karena dalam segi psikologis itu anak di bawah umur itu adalah pencontoh, peniru yang paling pintar. Dia akan meniru apa yang dilihatnya dan apa yang dirasakannya itu. Jadi menganggap hal ini atau gaya pacaran ibunya itu adalah sesuatu yang wajar dan itu akan terbawa terus sampai dia besar. Nah, kemudian ada kecemasan. Kayak gini, kecemasan anak itu adalah melihat yang mana yang lebih penting. Apakah pacar anaknya atau anak itu sendiri dari ibunya. Dari segi psikologi ini akan sangat menimbulkan yang namanya kecemasan dan ketakutan. Ini nggak benar. Kemudian ada konflik internal dari dalam diri anak. Seperti kok saya bisa diperlakukan begini dari orang ini, sementara ayah saya bagaimana? Kayak gitu. Nah, itu